Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk saudara yang telah menekan tombol subscribe dan tombol like, kami doakan semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kesehatan lahir dan batin. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala karunia kesejahteraan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin. Saudara pendengar yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istighfar adalah bacaan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala macam dosa kita, baik yang disengaja atau tidak. Sebab, sebagai manusia yang memiliki banyak kelemahan, kita tidak akan terlepas dari berbuat salah. Itulah sebabnya, kita wajib memohon ampun kepadanya di antaranya dengan membaca istighfar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Barang siapa mengerjakan kejahatan serta menganiaya diri sendiri, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Nisa ayat 110. Ali radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap penyakit ada obatnya, dan obat segala dosa adalah istighfar." Hadis riwayat Dailami. Tentu saja, Allah Subhanahu wa taala hanya mengampuni dosa-dosa kita kepadanya. Apabila kita telah menzalimi atau berbuat dosa kepada orang lain, maka kita wajib memohon maaf kepadanya. Dan jika kita telah merugikannya secara materi, maka harus memberinya ganti rugi lebih dahulu sebelum memohon maaf. Lalu, apakah manfaat dan keutamaan istighfar itu? Ternyata, istighfar tidak hanya menghapuskan dosa-dosa kita. Lebih dari itu, istighfar dapat mencegah azab Allah Subhanahu wa taala dan membuka pintu rahmatnya. Hal itu diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis-hadis berikut ini. Pertama, istighfar mencegah datangnya azab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Allah juga tidak akan mengazab mereka sedangkan mereka meminta ampunan." Quran Surat Al-Anfal ayat 33. Kedua, istighfar mendatangkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Saleh alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Hendaklah kalian mohon ampun kepada Allah agar kalian mendapat rahmat." Ketiga, istighfar dapat memecahkan masalah. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membiasakan ucapan istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap apa yang diangan-angankan itu jalan keluar. Setiap kesulitan yang dihadapinya diberikan jalan keluarnya, dan Allah akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tiada ia ketahui." Hadis riwayat 4 ahli hadis kecuali Tirmizi. Keempat, istighfar dapat memperbanyak harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat." Quran Surat Nuh ayat 11. Kelima, istighfar memperbaiki catatan amal seseorang. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang senang catatan amalnya itu menjadi baik, maka hendaklah ia memperbanyak catatan istighfar." Hadis riwayat Baihaqi. Umi Isma Ausyah radhiyallahu anha juga mengabarkan Rasulullah SAW bersabda,
siapapun orang muslim yang melakukan dosa, niscaya malaikat pencatat dosa mendiamkannya selama 3 jam. Jika ia mohon ampun dari dosanya itu, maka tidak akan ditulis dalam catatan amalnya, juga tidak akan diazab pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Hakim. Keenam, istighfar kelak memberikan kebahagiaan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW bersabda, "Berbahagialah orang yang mendapati dalam lembaran catatan amalnya istighfar yang banyak sekali." Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketujuh, istighfar kelak memasukkan seseorang ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Demikianlah saudara uraian kami tentang istighfar. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.